إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بعد أيها الإخوان rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudara sekalian, bapak-bapak sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita di majelis Jumat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi keberkahan kepada kita dan juga memberikan hidayah agar terus berada di dalam agama Islam sampai akhir hayat kita dan terus bisa melekatkan dua kalimat syahadat kita di dalam dada kita, di dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Dua kalimat syahadat, banyak orang yang mengucapkannya, tetapi banyak juga yang tidak paham maknanya. Sehingga kita masih dapatkan orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tetapi dia masih banyak pergi ke dukun, masih banyak bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, masih banyak takut kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, mencintai dengan kecintaan yang sempurna selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ada orang yang bersaksi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tetapi ternyata banyak di kalangan orang-orang tersebut tidak mengetahui kelaziman atau keharusan apa yang menjadi keharusan dari mengucapkan syahadat yang kedua, yaitu syahadat Rasul. Oleh karena itu ya ikhwan, melalui mimbar Jumat ini insyaallah kita akan kaji secara berseri tentang dua kalimat syahadat. Pada pertemuan ini saya akan sebutkan keutamaan dari dua kalimat syahadat, keutamaan mengucapkan dua kalimat syahadat. Rasulullah SAW mengatakan, "Man syahida an la ilaha illallah wahdah la syarikalah." Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, wahdahu semata, la syarikalah tidak ada serikat baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, wa anna Isa abdullah wa rasuluh, dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah, Yesus adalah hamba Allah dan rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimat yang Allah lemparkan atau tiupkan kepada Maryam, wa ruhun minhu, dan ruh itu berasal dari Allah, wal jannatu haqqun, dan surga itu hak, wan naru haqqun, begitu pula neraka itu hak. Adkhalahu Allahul jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga, ala ma kana minal amal, seperti apapun amalannya.
Di dalam riwayat lain, adkhalahullahu min ayyi abwabil jannah syaa. Allah akan masukkan ke dalam pintu surga manapun yang dia inginkan. Ketika dia bersaksi dengan dua kalimat syahadat, dia penuhi kelaziman-kelaziman, konsekuensinya, dia imani dengan sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga. Di dalam riwayat lain, Rasulullah SAW mengatakan, "Man mata wa huwa ya'lamu anna la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang mati dan dia mengetahui bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia akan masuk surga. Begitu pula orang yang bersaksi dengan dua kalimat syahadat ini, maka akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Man syahida an la ilaha illallah, barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah, harramallahu alaihin nar, maka Allah haramkan neraka baginya. Maksudnya dia tidak akan masuk ke dalam neraka jika memenuhi dua kalimat syahadat ini. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwan, ini adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat maka masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Akan tetapi tidaklah dua kalimat syahadat itu butuh yang namanya usaha dan juga bukti dari pengakuan. Bukan hanya sekedar pengakuan, tetapi harus ada bukti nyata. Seperti seorang muslim juga harus sholat, puasa, bayar zakat, berhaji, dan kewajiban-kewajiban yang lain. Begitu pula meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Karena ini konsekuensi dari asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulnya. Saudara-saudari sekalian, bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita di waktu pagi kita membaca zikir pagi yang diperintahkan kita membaca 4 kali, ya, tentang persaksian dua kalimat syahadat ini, maka dengarlah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala hina yusbihu aw yumsi," barang siapa yang mengatakan ketika di waktu pagi atau di waktu sore, "Allahumma inni asbahtu ushhiduk," ya Allah, sesungguhnya saya berada di waktu pagi bersaksi kepadamu, wa ushhid wa ashhadu hamalat arsik, dan juga saya bersaksi kepada hamalat arsyika, yaitu pembawa arsmu, wa anbiya'aka, dan juga kepada para nabimu, wa malaikatak, dan juga para nabimu, wa jami'a khalqika, dan seluruh makhlukmu, bi annaka antallahu la ilaha illa anta, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau, wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk, dan bahwasanya Muhammad adalah hambamu dan rasulnya, rasulmu. A'taqallahu rubahu minan nar, a'taqallahu rubahu minan nar, maka Allah akan memerdekakan 1/4 tubuhnya dari neraka. Faman qalaha marratain, barang siapa membaca doa itu sebanyak 2 kali, maka Allah akan merdekakan setengah dari dirinya. Barang siapa yang membacanya sebanyak 3 kali, maka Allah merdekakan 3/4 tubuhnya. Dan barang siapa yang mengatakannya sebanyak 4 kali, a'taqahullahu minan nar, maka Allah akan merdekakan dia dari neraka. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak sekalian, yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika mencari zikir yang utama, maka berzikirlah dengan la ilaha illallah, berzikirlah
dengan la ilaha illallah. Dan juga ayyuhal ikhwan, inilah menjadi hikmah kenapa ketika kita azan atau ada yang berazan, kita disuruh menjawab panggilan azan tersebut. Ketika salat, maka sebelum salat kita selalu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Begitu pula di saat-saat yang lain untuk mengingatkan, begitu pula zikir pagi dan petang, kita diingatkan untuk selalu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu untuk apa? Untuk mengokohkan keimanan kita. Dan kalimat la ilaha illallah bukan kalimat yang remeh. Pernah Nabi Musa alaihi salam meminta diajarkan suatu perkataan atau suatu zikir. Ya Rabbi 'allimni syai'an azkuruka bihi wa ad'uka bihi. Ya Rabbi, ajarkanlah kepadaku suatu perkataan yang saya berzikir dengannya dan saya berdoa dengannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Musa, wahai Musa, qul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah. Qal, Nabi Musa mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, kullu ibadika yaqulu hadha, semua hamba-hambamu telah mengatakan ini. Qala qul la ilaha illallah, Allah mengatakan, katakanlah la ilaha illallah. Maka berkata Nabi Musa, la ilaha illa anta ya Rabbi, innama uridu syai'an takhussuni bihi, sesungguhnya saya menginginkan sesuatu yang khusus bagiku. Maka berkata Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, wahai Musa, law kana as-samawati as-sab'u wa 'amiruhunna ghairi wal aradina as-sab', kalau seandainya langit-langit yang 7 beserta isinya selainku, wal aradina as-sab', dan juga bumi-bumi yang 7 fi kiffah, berada di satu kiffah, di satu anak timbangan, di daun timbangan. Wala ilaha illallah fi kiffah, dan la ilaha illallah di timbangan yang lain. Malat bihinna la ilaha illallah, maka tetap lebih berat la ilaha illallah. Oleh karena itu ya ikhwan, mari ya kita mempelajari tentang 2 kalimat syahadat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kita dan memasukkan kita ke dalam surga ketika kita benar-benar meyakininya, benar-benar mengharapkannya, kemudian kita penuhi kewajiban-kewajiban dari keimanan, mengucapkan 2 kalimat syahadat tersebut. Barakallahu fikum jami'a. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu al-akmalani ala nabiyil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudara sekalian, bapak-bapak sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalam perilaku kita berusaha berbuat baik, terutama kepada anak-anak kita dan istri-istri kita, dan kepada istri kita. Yang bisa berakhlak mulia kepada anak dan juga istrinya, insya Allah dia akan bisa berakhlak mulia kepada orang yang lain. Kata Nabi SAW, khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan saya adalah yang paling baik di antara kalian kepada istriku. Saudara-saudara sekalian, Rasulullah SAW mengabarkan tentang kalimat la ilaha illallah. Kata Nabi SAW, umirtu an uqatilan nas, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah, atau hatta yaqulu la ilaha illallah, sampai mereka bersaksi atau sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, asama minni ya malahu wa nafsahu illa bihaqqiha wa hisabu ala Allah azza wa jal,
Barang siapa yang telah mengatakan la ilaha illallah, maka dia telah menjaga dirinya dan juga hartanya, menjaga hartanya dan dirinya dariku. Maksudnya apa? Di zaman dahulu ketika di zaman Nabi SAW, orang yang tidak mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka konsekuensinya adalah terancam untuk diperangi. Terancam untuk diperangi, kecuali kaum-kaum yang mereka sudah mengikat perjanjian damai dengan orang-orang kafir atau orang-orang musyrik, terjadi perjanjian damai untuk tidak saling mengganggu atau saling berperang, maka tidak diperangi. Tapi untuk yang tidak ada ikatan tersebut, maka umirtu an uqatilan nas, saya diperintahkan untuk memerangi manusia. Tetapi bukan sekadar langsung dibunuh, ditawarkan dulu agama Islam, dikirimkan dulu dai, dikirimkan tawaran-tawaran mau tunduk atau tidak dengan agama Islam dan negara Islam. Jika mereka mau, maka mereka selamat. Kenapa? Karena kezaliman yang paling besar adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu bersyukurlah. Yang pertama, bersyukurlah sejahat apapun, misalkan kita punya bapak, kita memiliki ayah atau ibu, ya, sejahat apapun, misalkan anggaplah sejahat apapun, walaupun bukan orang tua kita sangat sayang kepada kita. Misalkan ada di antara manusia yang orang tuanya sejahat, sangat jahat, ya, ibunya juga sangat keji, misalkan. Tapi ingat, ada satu kebaikan yang mungkin itu tidak bisa dibayar dengan apapun, meskipun kita diperlakukan dengan apapun. Beliau telah mengajarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mengajarkan la ilaha illallah. Oleh karena itu ketika misalkan ada yang merasa kita dizolimi oleh orang tua, kita disakiti oleh orang tua, tetap ingat kebaikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang diajarkan orang tua kepada kita itu tidak bisa dibayar dengan apapun. Allah alam bisawab. Akhirnya di hari Jumat maka kita diperintahkan untuk banyak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kita juga banyak berselawat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, ucapkanlah doa selawat dan juga doa keselamatan untuknya. Man shalla alayya salatan, barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asharan, Allah akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Maksudnya Allah akan banggakan nama kita disebut-sebut di hadapan para malaikat yang mulia di langit sana. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalam.